you come? Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadows. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken.
as you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. Is all you are. 'Cause I want more, I want more, I want more of you, Jesus. I want more, I want more, I want more of you, Jesus. 'Cause I want more, I want more, I want more of you, Jesus. 'Cause I want more, I want more, I want more of you, Jesus. 'Cause I want more, I want more, I want more of you, Jesus. 'Cause I want more, I want more, I want more of you, Jesus. 'Cause I want more, I want more, I want more of you, Jesus. 'Cause I want more, I want more, yeah. That could not hold you, the filter before you, the silence, the pulse of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand again. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Shalom, glad to be here again with you all guys. Berjumpa kembali setiap anak-anak muda, heroes yang begitu dahsyat. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, puji-pujian yang sangat memberkati, yang sangat menguatkan setiap kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah. Wow, sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa sharing bersama dengan kalian semua, generasi pilihan, generasi keren, generasi hebat. Mereka semua atau kalian semua adalah generasi yang dipakai Tuhan, yang dikasih Tuhan Yesus, dan pastinya dipilih untuk menjadi terang bagi sekeliling kalian. Haleluya. Puji nama Tuhan, dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing sesuatu yang keren bersama dengan kalian, yaitu saya dapat tema jangan mendua
hati. Wah, pasti ada di antara kalian yang sudah mempunyai definisi atau menghubungkan dengan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan cinta. Tetapi kali ini berbeda ya. Iya, karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia kata mendua hati itu punya sinonim atau persamaan kata. Persamaan kata dari mendua hati adalah bimbang. Jadi saya mau ganti sedikit daripada tema kita supaya lebih mudah atau kita tidak terdistract dengan hal yang lain. Jangan bimbang. Nah, bimbang itu sendiri juga punya beberapa definisi. Bimbang bisa juga punya definisi yaitu kurang percaya, ragu-ragu, khawatir, dan cemas. Jadi orang-orang dengan ciri-ciri yang seperti itu tadi bisa dikatakan ia sedang ada di dalam kondisi atau keadaan yang bimbang. Tentu saja kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak Tuhan Yesus, tidak seharusnya kita mengalami hal yang bernama bimbang. Tetapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Seringkali walaupun kita sudah menjadi orang Kristen lama, seringkali kita juga masih mengalami perasaan bimbang, cemas, khawatir, takut. Itu wajar karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih daging, kita masih manusia. Itu wajar, tetapi yang tidak wajar kalau kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan itu menguasai hidup kita. Nah, kita akan belajar ya guys, apa sih yang dikatakan Bible tentang bimbang. Kita akan bersama-sama belajar lewat Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Saya akan coba bahas langsung satu persatu. Di ayatnya yang ke-6, ini adalah apa kata Bible tentang bimbang. Namun biarlah ia memintanya dengan iman, tidak bimbang, karena orang yang bimbang, ia seperti ombak di laut yang terombang-ambing oleh angin. Jadi definisi bimbang menurut Bible yang pertama adalah orang yang bimbang, dia seperti ombak di laut yang terombang-ambing oleh angin. Jadi orang yang bimbang menurut Bible itu seperti ombak. Kalau kalian pergi ke pantai, pergi ke laut, melihat wow begitu dahsyatnya gelora ombak ya. Apalagi kalau kena angin yang begitu kuat yang menerpa, hembusan angin itu membawa ombak itu bahkan ada yang sampai mencapai setengah meter, bahkan ada yang tinggi sekali, menakutkan. Dan itu seringkali membuat angin itu terombang, gelombang itu menjadi lebih dahsyat begitu. Nah, yang kedua kita akan menuju ke ayat yang selanjutnya yaitu ayat 7. Orang semacam itu janganlah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow, sepertinya ayat ini keras sekali ya teman-teman. Orang semacam itu, apa yang dimaksud? Yang seperti tadi, yang mudah terombang-ambing, orang yang bimbang. Janganlah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mungkin kita berpikir, Tuhan jahat banget ya. Kenapa sampai ada ayat seperti ini? Sebetulnya ada maksudnya teman-teman. Karena kalau orang bimbang itu kita kembali ke definisi yang tadi. Dia cemas, dia ragu-ragu, dia khawatir. Sehingga saat mujizat Tuhan yang dia harapkan, saat keajaiban pertolongan Tuhan itu sudah dekat, dia ditutup, diliputi, dikuasai oleh keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Sehingga seharusnya sudah menerima apa yang Tuhan janjikan itu, tetapi akhirnya nothing happen. Karena apa? Karena tidak percaya. Itu maksud daripada firman Tuhan di ayat 7. Karena Tuhan Yesus juga pernah melakukannya. Ya, orang-orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat, padahal mereka melihat sendiri bagaimana Yesus melakukan banyak hal, banyak mujizat, tetapi mereka tidak alami mujizat karena mereka menolak untuk percaya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, orang yang bercabang hati tidak tenang hidupnya. Menurut Bible, orang yang bercabang hati, orang yang mendua hati,
orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Benar banget teman-teman. Saat kita alami kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, pasti yang terjadi adalah ketidaktenangan. Aduh, gimana ya? Bisa nggak ya? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Saya kan hanya lulusan SMA, mana bisa saya dapat pekerjaan yang baik. Sakit saya ini sakit yang sangat parah. Bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Ketakutan, kekhawatiran, keraguan, kebimbangan itu seringkali membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Itulah definisi daripada bimbang menurut Bible di Yakobus tadi. Mengapa kita bisa bimbang atau mendua hati? Yang pertama adalah karena kita kehilangan fokus. Fokus yang bagaimana? Fokus kepada siapa? Ya benar, fokus kepada Yesus. Karena fokus kita udah berganti. Fokus kita tidak lagi memandang kepada Yesus, tetapi memandang kepada kelemahan kita, memandang kepada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, terjadi karena kurang percaya. Percaya kepada siapa? Kembali lagi, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar teman-teman dari satu tokoh di dalam Bible. Nah, tokoh ini adalah orang yang memiliki nama terpanjang di dalam Bible. Mungkin ada dari antara kalian yang tahu, bisa kalian tulis di kolom chat. Kira-kira siapa yang akan kita jadikan contoh pembahasan pada saat ini? Wah, ternyata kalian hebat juga ya, bener banget. Petrus, bener banget guys. Petrus, kenapa bisa dianggap sebagai nama tokoh di Bible yang panjang? Kalian bisa tulis atau ucapkan sepanjang yang kalian mau, tambahin terus. Apapun, sepanjang apapun tetap namanya akan dipanggil Petrus. Nah itu ya, kenapa Petrus bisa diartikan dengan tokoh Alkitab, tokoh Bible yang punya nama terpanjang di dalam Bible. Nah, kita kembali ya kepada cerita di dalam Bible. Nah, kita akan belajar tentang si Petrus ini teman-teman. Kisahnya, ceritanya ada di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Saya tidak akan membacanya dan mungkin saya tahu teman-teman mungkin banyak yang sudah ikut kids ya, sekolah minggu dari kecil mungkin udah tahu lah sedikit banyak tentang kisah ini. Tetapi saya akan flashback sedikit tentang kisah di dalam Bible ini tentang Petrus ya teman-teman. Nah, pada waktu itu selesai Yesus melayani bahkan mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Yesus pun menyuruh murid-murid untuk segera menuju ke perahu. Mereka berangkat duluan dan kemudian Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Saat Yesus ada di atas bukit, ternyata terjadi sesuatu yang menggemparkan yang menimpa perahu daripada murid-murid Yesus. Ternyata ada angin sakal, angin kencang yang menderu, yang mendera daripada perahu murid-murid Yesus tersebut. Dan seketika perahu itu menjadi terombang-ambing karena angin sakal itu teman-teman. Mereka pun menjadi ketakutan. Tepat jam 3 Yesus turun dari atas bukit dan dia melihat bahwa murid-muridnya mengalami ketakutan di atas perahu tersebut. Yesus pun datang menghampiri mereka. Kemudian apa yang terjadi? Murid-murid melihat dan murid-murid berteriak, "Hantu! Ada hantu!" Wow, mereka mengira Yesus yang sedang berjalan ke arah mereka itu adalah hantu. Dan Petrus pun menyahut. Teman-teman, kata Petrus pada waktu itu, "Guru, kalau itu benar engkau, suruhlah aku berjalan menuju ke arahmu. Suruhlah aku berjalan di atas air." Kata Yesus. Yesus menjawab, "Datanglah." Kemudian Petrus memandang kepada Yesus dan mulai berjalan di atas air. Tiba-tiba apa yang terjadi? Angin ribut itu kembali datang.
Dan ketika itu mulailah Petrus menjadi bimbang. Petrus menjadi kurang percaya. Petrus mengalami keraguan. Petrus mulai melihat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Petrus pun hampir tenggelam. Dia pun berteriak, "Guru, guru, selamatkan aku! Aku hampir tenggelam!" Yesus pun mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Yesus membawa Petrus. Mereka berjalan menuju ke perahu dan akhirnya saat mereka naik ke atas perahu, maka seketika itu redalah angin ribut itu. Wow, luar biasa. Kita tahu bahwa Petrus ini bukanlah orang yang asing buat Yesus. Kita tahu bahwa Petrus ini kemana-mana ikut Yesus. Melihat kuasa yang dilakukan Yesus. Melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi saat itu dia pun bisa bimbang. Dia pun bisa kurang percaya. Masih meragukan kuasa Yesus. Sebagai catatan, saat Petrus memandang fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi saat ia mulai mengubah fokusnya, dia fokus kepada keadaannya, yang terjadi ia hampir tenggelam. Wow, luar biasa. Apa yang bisa kita ambil, kita akan perdalam lagi, kita akan belajar lagi. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari yang namanya bimbang. Kita tetap akan belajar dari ayat yang sama, teman-teman. Yang pertama adalah rebuild your intimacy with God. Bangun kembali keintimanmu bersama dengan Yesus. Di dalam paribahasa pun dikatakan tak kenal maka tak sayang. Bayangkan Petrus saja yang sudah berhari-hari, bahkan setiap hari bersama dengan Yesus masih bisa meragukan Yesus. Mari, mungkin engkau yang hari-hari ini, mungkin engkau yang sudah melupakan keintimanmu bersama dengan Tuhan, belum ada kata terlambat. Yesus selalu menantikanmu dengan tangan yang terbuka. Mari datang kepada Yesus. Kita percaya Dia Yesus yang kita sembah. Dia Yesus yang ajaib. Dia Bapa yang sangat baik. Sama seperti seorang anak. Seorang anak yang mengenal bapaknya. Dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah mencari tahu, maksud saya. Nanti dia akan makan apa? Mama mencari uang untuk membayar biaya sekolah dari mana? Aku nanti dikasih baju untuk aku pakai atau tidak? Anak kecil tidak pernah untuk menanyakan hal itu. Karena dia tahu siapa yang ia percaya. Karena dia percaya kepada bapaknya yang pasti akan memberikan semua yang terbaik buat dia. Karena apa? Dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Demikian juga dengan setiap kita. Mari yang pertama untuk menghilangkan kebimbanganmu. Mari punyailah, rebuild, bangun kembali keintimanmu bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus yang sangat luar biasa mengasihi engkau dan saya. Wow, luar biasa. Sebab tadi dikatakan di dalam ayat yang 26 sampai ke 28. Sempat murid-muridnya gak mengenal loh. Sempat memanggil Yesus hantu. Mengira Yesus hantu. Tak kenal maka tak sayang. So, gak ada kata yang terlambat guys. Mari lebih lagi. Mari bangun kembali keintimanmu bersama dengan Yesus. Percaya sesuatu yang dahsyat pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita lebih lagi. Haleluya. Dan yang kedua, bagaimana kita supaya kita tidak menjadi bimbang? Itu dari ayat yang ke-29 teman-teman. Yang kedua adalah hear his voice and do it. Dengar suaranya dan kerjakan apa yang kau dengar. Sama seperti yang di ayat 29 tadi. Saat Petrus berkata, "Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku jalan ke arahmu, berjalan di atas air." Lalu Yesus membalas pertanyaan dari Petrus. Dia menjawab, "Datanglah." Apa yang Petrus lakukan?
Dia mendengar suara dari gurunya, dia mendengar suara dari Yesus, dan dia mulai melakukannya. Sama seperti kita, saudara. Mari dengar, setelah engkau punya hubungan yang baik, engkau pasti bisa mendengar suaranya lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Banyak hal, banyak cara Tuhan berbicara kepada hidupmu. Bisa lewat keadaan, bisa lewat firman Tuhan, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Yahweh. Bisa juga lewat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Bisa juga Tuhan bicara lewat kakak rohani kita. Bisa juga Tuhan bicara lewat sahabat-sahabat kita. Banyak cara Tuhan ingin menuntun langkah kita. Dan yang selanjutnya, hear his voice and do it. Jangan berhenti hanya mendengar, tetapi seperti Petrus, setelah ia mendengar Yesus berkata, "Datanglah," maka ia mulai melangkahkan kakinya. Berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan menuju ke arah Yesus. Dan yang ketiga adalah trust him. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Jadi di sini Yesus ingin mengatakan kepada setiap kita, percaya, percaya, percaya. Seperti ada tertulis di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan 6, mungkin saya cuplik sedikit saja. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Dia dengan segenap hatimu, karena pikiran kita tidak terbatas dengan pikiran Tuhan. Kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa gapai apa yang jadi pikiran Tuhan. Tapi satu hal, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Dia tidak pernah rancangkan yang jahat. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk untuk hidupmu. Tetapi yang Ia janjikan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Wow, puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi 3 hal untuk kita tidak menjadi bimbang, yaitu bangun kembali keintiman kita dengan Yesus Kristus Tuhan yang sangat mengasihi kita terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah dengar suaranya dan lakukan. Responi apa yang Ia katakan kepadamu. Yang ketiga, percayalah kepadanya, percayalah kepada Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja. Pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan. Apapun yang hari-hari ini mungkin sedang menjadi kebimbangan di dalam hidupmu, jangan ragu-ragu. Yesus punya rencana yang indah buat kehidupanmu. Haleluya. Sebagai ayat penutup, kita baru saja meninggalkan tahun 2021 dan masuk kepada 2022. Dan gak terasa ini sudah ada di minggu terakhir di bulan pertama, yaitu Januari. Kebetulan sekali saya mendapatkan ayat ini, teman-teman. Yaitu di Matius 21 ayat yang ke-21 dan 22. Wow, semakin meningkat ya. Pasti semua ditambah-tambahkan. Seperti tahun yang bertambah, maka semua yang baik juga ditambah-tambahkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Ya, ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara ini, melainkan juga pada gunung itu. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi." Wow, luar biasa ayat ini mengatakan,
saat engkau tidak bimbang, saat engkau percaya apa yang mustahil, yang mungkin kau merasa tidak mungkin terjadi di hidupmu, Yesus sanggup lakukan itu. Yesus sanggup kerjakan itu buat kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Engkau sendiri bisa bertepuk tangan buat Tuhan di rumahmu masing-masing. Luar biasa. Dan ayat yang ke-22 di tahun 2022 ini janji Tuhan buat engkau dan saya. Mari kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu minta di dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Wow, dahsyat sekali. Puji Tuhan, luar biasa. Terima dengan iman percayamu. Singkirkan segala keraguanmu, singkirkan segala kecemasanmu, kebimbanganmu. Yesus ada di tempat ini. Dia sanggup. Apa yang engkau doakan, apa yang sedang engkau harapkan, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi impianmu, mungkin pekerjaan yang baru, mungkin studi yang baru, engkau ingin melanjutkan studi, tetapi mungkin secara keuangan saat ini sepertinya nggak mungkin. Sesuatu yang kau kira tidak mungkin, ayat ini mengatakan apa yang kau percaya, asalkan hatimu tidak bimbang, bahkan gunung pun kau perintahkan beranjak, gunung itu akan beranjak. Tidak ada satu hal pun yang sukar buat Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah lewat renungan singkat pada saat ini, pada malam hari ini bersama dengan kalian Heroes, kita boleh diingatkan kembali, jangan bimbang. Yesus mengasihimu, Yesus pasti menjawab segala doamu, sebab janjinya iya dan amin pasti tergenapi di dalam kehidupanmu. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Engkau ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami tidak bimbang, sebab kami punya Yesus yang dahsyat, sebab kami punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan nyawa yang terbaik sudah Engkau berikan buat kami. Tidak ada alasan untuk kami menjadi bimbang, tidak ada alasan untuk kami menjadi takut, tidak ada alasan untuk kami menjadi kurang percaya, sebab Yesus ada di pihak kami, sebab Yesus bekerja di dalam kami untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Kami pegang janji-Mu, kami fokus kepadamu Tuhan. Kami mau terus hanya percaya, hanya memandang kepada Yesus. Kami tahu semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan dan kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, percaya setiap anak-anak Heroes yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, mereka diberkati, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus HaMashiach bless you.
Heroes, sebelum kita akan menerima doa berkat, jangan lupa jikalau kalian merasa diberkati, sharekan sebanyak-banyaknya link daripada channel ini supaya semakin banyak lagi generasi muda di sekitar kalian yang juga menikmati berkat yang sama seperti yang kalian terima. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama terima berkat. Terima kasih Bapak Yahweh. Mari Heroes yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapak Yahweh, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna, yang selalu menemani, yang selalu mengisi, menolong kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.